Angkatan Laut menjelang Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026. Ini saya mengajak Anda untuk dapat melihat lebih dekat proses uji petik yang dilakukan sesuai dengan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor IR-DJPL 4 tahun 2025. Yuk, ikuti saya. Sebelum turun ke kapal, tim gabungan Direktorat Perkapalan Kepelautan bersama dengan KSOP Muara Angke melakukan briefing. Semua prosedur diperiksa ulang, mulai dari keselamatan petugas, pembagian tim, hingga rencana pemeriksaan. Selamat pagi, Mas Ayo, mohon izin. Ya, untuk rekan-rekan Mas Rido, hari ini Samudra Biru kita di sini untuk uji petik angkutan Natal dan Tahun Baru, sembari mereka persiapan untuk embarkasi. Oke? Ada pertanyaan? Oke, let's go! Kapal Dinas Perhubungan juga ikut diperiksa. Armada inilah yang mendukung mobilitas seluruh penumpang untuk menuju ke Kepulauan Seribu. Ini tangki bahan bakar harus dipadamkan dengan dry, tidak bisa dengan CO2 karena itu fluid, cairannya harus dipadamkan dengan ditutup oksigen vapornya dengan dry chemical. Walaupun kapal ini punya kemampuan olah gerak dengan 4 mesin, responsnya tinggi, tapi nggak bisa misalnya kalau di laut lepas untuk menahan dia supaya nggak terombang ambing. Dia mampu untuk ngerem secara otomatis sebenarnya dengan mesin ini. Maka itu kita cek apakah ada jangkar atau tidak. Oh, ternyata ada. Pemeriksaan kapal memang harus kerja keras seperti ini, dan untuk yang overweight, obesitas itu sangat tidak disarankan untuk masuk ke ruang sempit seperti ini. Jadi pejabat pemeriksa keselamatan kapal harus selalu bugar keadaan kondisi badannya dan bermau masuk ke tempat-tempat sempit seperti ini. Ini masih mending. Nanti kalau naik dock, kita harus masuk lagi ke ruang yang tangki bahan bakar tadi. Itu harus diperiksa dari sisi dalamnya, bagaimana kondisi fiberglass di dalam. Teknik keluar masuknya harus mandiri, tapi harus selalu didampingi oleh orang kapal semestinya. Jadi kalau terjadi apa-apa, misalnya tangkinya tadi, ruangan ini tidak ada oksigen, nggak ada yang menyaksikan. Jadi harus selalu dikawal sama orang kapal. Karena speedboat ini ruang baterai tidak ada, jadi diperkenalkan menggunakan genset seperti ini. Kedepannya dicek kembali. Bisa saja ini error, karena kalau nggak ada ini
sumber listrik agak kesulitan, terutama AC pasti nggak nyala. Salah satu cara buka kap mesin outboard engine. Di sini mesin tempel ini 250 kali 4. Yang paling sering trouble untuk mesin tempel ini paling sekitar roda giginya ini. Dan ini nancep langsung ke propeller di bawah. Ini silinder untuk ruang pembakarannya, dan ini oli pemeriksaan olinya. Ini secara rutin pada saat kapal bergerak nggak perlu terlalu diperiksa, tapi ini yang diperiksa terus oleh orang kapal. Pada saat ini perbaikan hanya pada saat di dock. Ini akan diangkat, terutama cek propeller sama asnya di bawah ini. Bergerak itu dikendalikan oleh tuas di bawah ini. Ini tuasnya. Anjungan yang mengendalikan ini. Kiri kanan. Kalau di speedboat ya masih stick. Kalau kita mau ke kanan, bukan ke sini, biar belok kanan tidak. Kebalikannya. Tapi karena ini kita mau ke kiri, ya putar kiri kemudian nanti ke kiri. Kiri ke arah sana, kanan ke arah sini. Dapat nggak propellernya? Dapat. Tugas pejabat pemeriksa keselamatan kapal harus memastikan selalu kemudi tidak bengkok, kemudinya utuh, propellernya utuh, propeller tidak bengkok. Ini propeller kecil, tapi kemampuan mutarnya dipengaruhi dari as dari sini. As ke roda juga. Ya, paling enak sebenarnya outboard engine, lebih gampang memperhatikan setiap hari daripada yang mesin induk. Ya. Ini dia aki pendukung, karena untuk ngangkat AC dia nggak kuat untuk ngangkat AC dengan aki ini. Aki ini untuk menggerakkan mesin, membantu mesin aja untuk starter kayak kita di motor. Ada aki untuk starter engine, sama untuk di spool. Kalau di mesin motor ada spool untuk AC/DC, untuk ngecas. Ngangkat AC ini nggak bisa, makanya dipakai generator di atas. Nggak bisa Pak, gimana nih? Jadi ini diikat mati. Kita mengerti situasinya, memang untuk pencegahan maling. Namun
simpul yang dia buat juga simpul yang sangat sulit ini. Mestinya simpul rantai saja supaya gampang untuk mendeploy-nya nanti pada saat ada yang terjun atau jatuh ke laut. Paling simpul, paling gampang sebenarnya, tidak usah seribet tadi, begini saja sudah cukup. Harus kita perjuangkan supaya bagaimana budaya keselamatan, terutama perlengkapan keselamatan ini yang paling mendasar untuk hak dasarnya manusia terhadap keselamatan, yaitu penumpang, bisa terpenuhi. Inspeksi terakhir Mei September November 2026 tahun depan inspeksi berikutnya. Matanya ditidurin ya, ini rusak jadinya kayak gini kan ya. Sama ngecek juga jangan sampai ada yang ngerokok, buang sampah ya, diingetin gitu ya. Simple itu, tugas itu simple, tapi harus rutin kasih tugas itu, jadwalmu siapa, jadwalmu itu ya. Halo kawan laut, hari ini saya lagi berada dengan salah satu nakoda kapal penumpang tradisional. Kita tanya-tanya yuk, dengan Bapak siapa? Nama saya Muhammad Amin, nakoda KM Purbaya. Ini Pak, saya mau nanya, bagaimana nih menurut Bapak terkait dengan uji petik yang dilakukan oleh kantor KSOP kelas 4 Muara Angke yang bekerja sama dengan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan? Ya, saya sangat-sangat terima kasih banget atas kunjungan bapak-bapak kita ya. Ya karena ya masukan buat kami, masukan buat kru-kru kami juga, atas pemberitahuan yang sangat-sangat penting untuk pelayaran kami di Laut Pulau Seribu, biar penumpang kami juga aman, nyaman sampai ke tujuan dan liburan dengan oke. Bagaimana menurut Bapak instruksi Dirjen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang penerapan uji petik di lapangan? Pak Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengeluarkan instruksi uji petik terhadap 15 pelabuhan. Salah satunya Pelabuhan Muara Angke ini. Kami didampingi bersama dengan Bapak Kepala Kantor Kesiapan dan Otoritas Pelabuhan Kelas 4 Muara Angke, Mas Cahyo, bersama tim terdiri dari Marine Inspekturnya KSOP Muara Angke dan Marine Inspekturnya tim di Kapel. Kami menerapkan untuk menguji bagaimana implementasi keselamatan kapal terhadap kapal pelayaran rakyat ini. Kami menerapkan juga memastikan bagaimana mereka sebelum berlayar nanti pada saat di
Natal Tahun Baru dengan lonjakan penumpang yang begitu tinggi, kelewatannya tetap terjaga. Terus di instruksi Dirjen itu juga segala sesuatu yang kami uji petik dilaporkan ke Pak Dirjen. Kurang lebihnya nanti kami mendukung sepenuhnya apa yang telah dilaksanakan oleh kepala kantor. Kami verifikasi ulang dan kami mendukung sepenuhnya pergerakan kapal pelayaran rakyat ini untuk angkutan Natal dan Tahun Baru. Pak Mas Ayu ada tambahan? Terima kasih, kami dari KSOP kelas 4 Morangke mengucapkan terima kasih kepada tim Marinspektor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan karena telah membantu memperkuat pelaksanaan uji petik yang kami lakukan dan telah dilakukan tambahan masukan dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Kami harapannya dengan pelaksanaan musim libur Nataru 2025-2026 ini akan berjalan dengan lancar, aman dan selamat. Kapal Paus 1 dan Samudra Biru milik Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Pelabuhan Morangke, Zero compromise for safety. Jika Anda peduli dengan keselamatan pelayaran, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini.